Oke, Shalom Sobat Home dimanapun teman-teman berada. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa menyapa teman-teman. Pastinya sudah 2 mingguan ya saya belum live. Dan pastinya teman-teman pada live kali ini kita akan membahas beberapa hal di Today Message. Oke, kita dari bagian Today Message biasanya agak malam, kali ini saya naikin agak sore dulu ya. Oke, teman-teman, tidak disadari ya bahwa pada tanggal 1 Agustus ini ternyata kita berada di tanggal 26 bulan Tamus tahun 5784. Kita sudah berada di detik-detik penghujung bulan Tamus. Jadi 26, 27, 28, 29. Oke, jadi bulan Tamus ini akan selesai pada tanggal 5 Agustus. 5 Agustus kita masuk ke musim yang baru, bulan yang baru, yaitu bulan Av. Oke, nah teman-teman, kita di bulan Tamus ini ada something yang sangat-sangat saya mau untuk mengingatkan kepada setiap kita. Di bulan Tamus ini dikenal sebagai bulan untuk kita menyadari dan meminta strategi, meminta arahan dari Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, khususnya terhadap iniquity-nya kita. Nah, sebelum saya live streaming ini, pastinya ini juga keterkaitan dengan bulan Tamus yang akan kita lewati, yang akan kita jalani mulai tanggal 5 Agustus nanti. Di bulan Av adalah sebuah bulan namanya dikenal sebagai the lowest, the very very lowest gitu kan. Udah very pakai low, pakai EST lagi ya gitu. Oke, jadi bulan Av itu adalah the lowest point. Oke, the lowest point yang akan terjadi. Nah, dan di bulan F itu juga dikenal sebagai bulan untuk kita realize bahwa ada iniquity di dalam hidup kita, ada kutuk turunan dalam hidup kita. Nah, namun teman-teman, sebenarnya adalah harusnya hidup kita itu menyadari iniquity itu di setiap waktu. Namun bulan F adalah bulan yang sangat khusus. Nah, karena iniquity itu dipercaya akan seperti bulan F itu kayak mereka akan berusaha untuk mencegah kita untuk terus bisa keep moving on, keep move on, going up and up and up. Nah, iblis akan berusaha untuk mencegah kita biar tidak naik. Salah satunya lewat iniquity yang akan kita lihat, yang akan kita mulai sedikit harus aware, yang di bulan Av ini dipercayai akan sedikit kayak bangkit, kira-kira seperti itu. Istilahnya saya dalam bangkit ya teman-teman semua. Nah, namun sebelum hal itu, jadi di bulan Tamus sisa beberapa hari ini, mari kita mengevaluasi diri kita. Sekali lagi, mari kita mengevaluasi diri kita. Apa sih iniquity kita? Kenapa sih iniquity ini sangat penting di bulan Tamus ini? Karena di bulan Tamus itu memang strategi loh teman-teman. Di bulan Tamus harusnya kita mendapatkan divine strategy tentang what should we do. Oke, untuk apa yang harus dilakukan untuk kita bisa menghadapi iniquity di dalam hidup kita, itu ada di bulan Tamus ini. Jadi mari pastikan maksimalkan beberapa hari ini menjelang perpindahan atau pergantian musim atau pergantian bulan Ibrani. Oke teman-teman, di bulan Tamus ini dan khususnya sebelum live streaming ini, saya diingatkan Tuhan beberapa kisah gitu. Kayak ada beberapa kisah yang diingatkan Tuhan, khususnya tulisan-tulisan Daud terkait bulan Tamus. Bukan terkait bulan Tamus, maaf ya, terkait tentang iniquity ini. Nah, teman-teman, dalam Mazmur 119, dalam Mazmur 1 pasal 119, bentar saya bukakan. Dalam Mazmur pasal 100 yang ke-19 ini, sebentar ya teman-teman. Dalam Mazmur pasal yang ke-119, ini adalah pasal kitab yang terpanjang dan ini tengah-tengah kitab. Nah, Mazmur pasal 19 ini dikatakan judulnya ini kalau di saya, Your word is a lamp to my feet. Firman itu adalah penerang, adalah lampu, adalah seperti pelita bagi kakiku. Nah, teman-teman, ada beberapa ayat di sini yang buat saya harus saya highlight pada sore hari ini untuk kita semua. Di sini saya mau highlight dari sebentar ya. Saya mau highlight dari ayat 123. Mazmur 119 ayat 123. Maka mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Ayat 124, perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ayat 125, hambamu ini
Buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Ayat 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Oke, jadi teman-teman di sini yang harus kita lihat adalah bagaimana si Daud menaruh hidupnya ini untuk dari matanya saja untuk merindukan keselamatan, untuk dia melihat adanya keselamatan, untuk melihat adanya pembelaan Tuhan. Jadi dia memastikan hidupnya penuh dengan kerinduan itu. Kenapa dia harus memastikan dirinya penuh dengan kerinduan itu? Ini yang akan kita bahas. Oke. Nah, kalau saya mau skip, loncat terus, kita akan mulai lagi di ayat 130. Oke. Sorry, ayat 129 ya. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Ayat 130, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ayat 131, mulutku aku angakkan dan megap-megap, dan aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Ayat 133 dikatakan begini, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas pada. Teman-teman, dari ayat 129 sampai 132 dulu yang saya mau bahas ya di sini. Di sini pada ayat 129 sampai ayat 132 ini, teman-teman, terlihat bagaimana Daud dalam Mazmur 119 ini dia mencoba mengingatkan dirinya tentang adanya peringatan-peringatan Tuhan yang Tuhan berikan dengan ajaib. Dan peringatan-peringatan itu ternyata harus kita pegang. Lebih daripada itu, teman-teman, di ayat 130 dikatakan Daud juga mengakui firman Tuhan itu adalah ternyata terang, dan firman Tuhan itu adalah sumber pengertian bagi setiap hidup kita. Pada ayat 132-nya dikatakan lagi, Daud memohon untuk kasih setianya Tuhan gitu. Daud memohon untuk Tuhan melihat kepada dirinya dan tidak meninggalkan hidupnya. Bahkan Daud memohon untuk Tuhan melihat Daud sebagai orang yang mau mencintai nama Tuhan di sana. Jadi teman-teman, di sini kita mesti lihat, ternyata dalam hidup Daud itu ngeh akan peringatan. Daud itu ngeh akan peringatan ini, dan jiwanya Daud itu memegang peringatan yang selalu Tuhan berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud itu juga tahu ada firman Tuhan yang pasti memberikan terang bagi hidup dia dan memberikan pengertian pada hidupnya dia. Yang ketiga, bahkan mulutnya itu menganga-ngangkan itu terbuka. Gitu ya, itu menganga dan megap-megap. Kalau ikan itu kan megap-megap gitu ya. Nah, ini kayak kita juga sama, mulut kita terbuka. Ya, ibaratnya kalau orang mulutnya ternganga, terbuka, pasti kan kayak shock, kayak kaget, kayak wow, gitu ya. Jadi ada something di sini yang Daud itu sampai melihat Tuhan tuh keren banget gitu. Tapi di sini Daud ngomong di ayat 131, hatinya itu, dirinya itu ternyata mendambakan perintah Tuhan. Dirinya itu merindukan nama instruksi direksinya Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mengeh akan peringatan Tuhan? Dan apakah jiwa kita memegang peringatan yang Tuhan berikan? Apakah kita itu selalu melihat firman Tuhan sebagai pemberi terang dan juga memberikan pengertian? Tanpa firman tidak akan hidup kita bisa mengerti segala sesuatu di bumi ini. Atau yang ketiga, bahkan apakah kita terpesona sama Tuhan sampai kita merindukan arahan demi arahan dari Tuhan di dalam segala sesuatu di hidup kita. Mungkin kita bilang, iya saya ngalamin semuanya itu kok gitu. Saya ngalamin itu semuanya kok. Sama seperti Daud, dia mengalami itu semua gitu. Tapi ayat 132-nya, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah. Tiba-tiba dia merendahkan dirinya meminta belas kasihan Tuhan. Oke? Kenapa? Karena dia mengingatkan Tuhan, saya akan mencintai namamu, saya mencintai dirimu. Kenapa? Karena di ayat 133, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Teman-teman semua, ternyata langkah hidup kita harus diteguhkan berdasarkan janji Tuhan. Di bulan Tammuz ini, di bulan tentang strategi ini, saya mengingatkan setiap hidup Anda. Come on, ingat kembali janji-janji Tuhan atas hidup. Ingat kembali setiap nubuatan yang kalian terima, pegang nubuatan itu. Dan bahkan lebih daripada itu, yang poin 133b, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku.
Teman-teman secara bahasa Indonesia mungkin agak sedikit aneh ya. Kok emang Daud melakukan kejahatan apa begitu ya? Emang Daud ngapain gitu? Tapi dalam bahasa Inggrisnya, teman-teman, dalam bahasa Inggrisnya ini di KJV yang ngomong, order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Ini perhatian baik-baik, garis bawahi. Dan janganlah kejahatan tuh, apa dikatakan dalam bahasa Indonesia ini, dan janganlah kejahatan itu yang berkuasa atasku. Ternyata bukan itu maknanya kejahatan dalam persepsi kita dalam bahasa Indonesia. Ternyata di sini teman-teman, Daud itu dalam KJV jelas, and let not any iniquity have dominion over me. Jadi bagaimana kutuk keturunan itu tidak berotoritas di dalam dirinya. Ini seruan Daud. Daud tahu ada peringatan yang Tuhan berikan. Daud jiwanya memegang peringatan Tuhan. Daud itu benar-benar tahu firman Tuhan itu adalah terang, dan dia mengikuti terang Tuhan, dan bahkan dirinya merindukan arahan-arahannya Tuhan. Dan Daud tahu dirinya harus semakin meneguhkan dirinya untuk berjalan dan melihat janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Namun satu hal yang Daud pastikan di 119 ayat 133 ini, bahwa Daud harus mengerti, dia mengerti dengan betul ada iniquity, ada kutuk keturunan yang bisa mengambil alih dirinya dan menarik dirinya jadi the workers of iniquity, para pelaku-pelaku di kutuk keturunan itu, sehingga kutuk kita menjadi dosa dalam hidupnya. Salah satunya apa? Salah satunya lewat ketika Daud jatuh dalam dosa dan Batsheba. Teman-teman, mari hal yang sangat sederhana pada sore hari ini. Mari kita melihat, mari kita terus mempelajari di bulan Tamus, di akhir-akhir bulan Tamus selama beberapa hari ini. Mari refleksikan dengan benar apa yang menjadi iniquity dalam hidupmu, dan datang ke hadapan Tuhan. Minta strategi dari Tuhan agar iniquity itu tidak berkuasa atasmu. Makanya Paulus menuliskan dalam firman-Nya, bukannya aku mau yang aku perbuat, malah yang tidak mau yang aku perbuat. Kenapa dia melakukan hal yang tidak dia mau? Karena ada iniquity yang mencoba menguasai hidupnya dia, mengambil otoritas Tuhan dalam hidup dia. Mari teman-teman, pada sore ini dalam Today Message hari ini, come on, review kembali iniquity dalam hidupmu, dan mintalah strategi Tuhan atas hidupmu. Kenapa harus minta strategi Tuhan atas hidup kita? Teman-teman, di dalam Amsal 16 ayat 6 dikatakan ini, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Oke. Tapi dalam terjemahan lainnya teman-teman, ini saya suka banget terjemahan dari ESV. By mercy and truth iniquity is atoned for, by the fear of Jehovah men depart from evil. Oke. KJV itu mirip-mirip. KJV juga sama ya. Dikatakan by mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord men depart from evil. Teman-teman, ternyata hanya kemurahan dan kebenaran dari Tuhanlah yang membuat iniquity itu dijauhkan dari hidup kita. Jadi teman-teman, kamu perlu mengerti apa yang menjadi titik kelemahan kamu dalam hidupmu, dan kemudian kamu selalu mengenali Tuhan, mengenai kemurahan Tuhan akan hal itu, dan mengenali kebenarannya akan hal itu, sehingga iniquity dalam hal itu akan dijauhkan dalam hidupmu, akan dihindarkan dalam hidupmu. Dan lebih daripada itu teman-teman, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Itu yang paling utama bagi hidup kita, untuk terus memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Dan sekali lagi, dengan kita mengenali iniquity, kita tinggal minta arahan dari Tuhan. Kenapa kita harus minta arahan daripada Tuhan? Teman-teman, dengan adanya arahan dari Tuhan, itu akan membuat diri kita berjalan dalam ketepatan. Bahkan itu akan membuat diri kita untuk mengerti apa yang ingin Tuhan bangun di dalam hidup kita. Lebih lagi dalam dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Oke. Amsal 16 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Kalau tadi kan ayat 16 ya, saya naik ke atas nih. Ayat yang ke-9. Ayat yang 9 dikatakan, berilah orang bijak nasihat. Bentar, mohon maaf. Sebentar ya, agak sedikit berbeda dengan versi bahasa Indonesianya. Amsal 16 ayat yang ke-9. Oke. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya.
Teman-teman, kenapa kita harus meminta strategi dari Tuhan di bulan Tamus ini? Sehingga kita tahu arah Tuhan dalam hidup kita seperti apa. Apa yang menjadi keputusan Allah. Karena di ayat yang sebelumnya dikatakan, keputusan dari Allah di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Kita butuh keputusan Tuhan. Kita butuh apa yang Tuhan mau. Sehingga itu yang harus kita doakan, itu yang harus kita gumuli, itu yang harus kita deklarasikan, itu yang harus kita hidupi. Kalau kita tidak mengenal iniquity kita, bagaimana kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Bagaimana kita bisa berjalan dalam hal itu untuk berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan. Lebih daripada itu teman-teman, pada sore hari ini juga Yesaya 30 ayat 21. Oke, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-21. Saya bukakan. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau ke kiri. Oke. Dan terus di ayat naik sedikit di ayat yang ke-20. Dan walaupun Tuhan memberikan roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Artinya teman-teman, ketika kita menemukan hati Tuhan dan kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita terus mencari apa yang Tuhan mau dari khusus strategi dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pergi dari kita, mata kita itu akan langsung tertuju sama Tuhan, mata kita akan melihat Tuhan secara langsung, bahkan telinga kita akan mendengar arahan-arahan Tuhan. Ketika Tuhan bilang inilah jalan, berjalan mengikuti, maka kita harus mengikuti itu. Jadi Yesaya pasal 30 ayat 20 dan 21 ini harus menjadi dasar hidup kita, bahwa kita tahu Tuhan yang akan menopang kita, Tuhan yang akan menuntun kita. Makanya baik lagi, silahkan dengarkan rekaman khotbah tentang DOA. Adanya Tuhan selalu memberikan direction, dan bagaimana Tuhan mau minta kita untuk obey, dan bagaimana atensi kita, perhatian kita tertuju dan apa yang Tuhan mau, bukan kata orang. Ya. Jadi ini sangat penting sekali di akhir-akhir bulan Tamus. Mari segera temukan apa yang jadi iniquity-mu dan bawa ke hadapan Tuhan. Minta hikmat dan pengertian dari Tuhan bagaimana mengatasi dan how to solve it untuk berjalan di dalamnya. Lalu Yesaya 58 ayat 11 dikatakan seperti ini. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ketika kita berjalan dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang menuntun hidup kita. Oke. Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Dalam The Message berkata seperti ini. I will always show you where to go. I'll give you a full life in the emptiest of places. From muscles, strong bones, you will be like a well-watered garden, a gurgling spring that never runs dry. Artinya teman-teman, Tuhan sendiri akan membawa kita untuk berjalan. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita lewati. Artinya kita harus melatih diri kita, organ tubuh kita, mata kita, telinga kita untuk bisa melihat dan mendengar tuntunan Tuhan. Karena dengan begitulah, ketika tempat itu kering, ketika tempat itu tandus, ketika itu gak mungkin, ketika gak ada pengharapan, ada full of life di sana, ada jalan yang Tuhan berikan, ada air surga yang akan turun, bahkan membuat kalian itu kuat, membuat kalian itu tidak akan layu, kalian akan terus naik dan bukan turun. Inilah caranya teman-teman. Inilah caranya bagi kita untuk berjalan. Dan pastikan di bulan ini, sekali lagi bulan ini, pekakan dirimu untuk mendengar suara Roh Kudus. Kenapa mendengar suara Roh Kudus itu penting sekali? Yohanes 14 ayat 26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Mari teman-teman, kita terus mengenali Roh Kudus sehingga tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus akan dapat kita kenali, khususnya dari firman yang kita baca akan diingatkan. Yohanes 16 ayat 13 juga dikatakan bahwa but when the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. He will not speak
On his own, he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada kebenaran, dan semua yang akan dia bicarakan adalah apa yang dia dengar dari Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus. So teman-teman semua, di sore hari ini saya encourage setiap teman-teman di akhir bulan Tamus ini, mari kenali apa yang menjadi iniquity-mu, minta strategi dari Tuhan, tinggal terus dalam tuntunan Tuhan, ikutin arahan Tuhan, sehingga di bulan Av yang dikatakan the lowest man dapat membuat engkau tetap kuat, dan dapat membuat engkau melihat kebaikan Tuhan, dan dapat melihat mujizat dan jalan keluar dari masa yang akan kau hadapi di bulan Av ini. Oke teman-teman, di akhir live dari Today Message ini, izinkan saya melepaskan blessing bagi setiap teman-teman semua. Yefareha Adonai Feris Mereha, Ya Adonai Panaf Eleha, Fihu Neha, Isa Adonai Panaf Eleha, Feyashem Leha, Shalom, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya teman-teman, be blessed, God bless you all, dan keep spirit. Beberapa hari menuju bulan Av, pastikan dapat strategi dari Tuhan, pastikan terus bertumbuh, pastikan berjalan dalam kekuatan, pastikan berjalan dalam ketepatan, karena di bulan Av kita akan berhadapan dengan iniquity yang mencoba menguasai hidupmu. Sekali lagi, pastikan engkau mengerti apa yang saya sharingkan ini, dan tetap kuat, be strong, dan terus latih dirimu mendengarkan tuntunan Tuhan dan taat terhadap tuntunan itu. Be blessed all, God bless you.